Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu solat wajib yang mempunyai daya tarik tersendiri di antara solat lainnya yaitu solat subuh. Meski kita semua tahu masing-masing solat wajib mempunyai keutamaan sendiri-sendiri, akan tetapi ada keutamaan dan keistimewaan di dalam solat subuh. Hal ini disebabkan karena nilainya yang tinggi dalam syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasannya waktu sholat subuh adalah waktu yang sangat sulit. Apabila seorang muslim dibiarkan begitu saja, sudah pasti akan memilih untuk tidur atau beristirahat sampai matahari terbit. Sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghususkan sholat subuh ini begitu istimewa, tentu tidak sama dengan sholat yang lainnya. Banyak sekali keutamaan sholat subuh. Salah satu keutamaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun untuk sholat subuh. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, maka tidak ada hijab atau penghalang di antara beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang secara jasadiah paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia akan berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah yang memberikan jaminan, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita untuk mengingkarinya. Selain itu, waktu sholat subuh adalah waktu terbaik untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhanmu di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya. Dan adalah keadaan itu melewati batas." Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kita bersabar dan terus berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan Allah menegaskan kenikmatan ini hanya akan diberikan kepada hambanya yang selalu mengingat Allah. Bahkan kenikmatan yang diberikan Allah melebihi kenikmatan dunia dan isinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat saat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, selain itu Allah juga menjamin 5 hal bagi hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi sahabat semua
Yang belum bergabung dengan channel ini silakan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Yang pertama, pahalanya seperti sholat satu malam penuh. Dari Utsman bin Affan, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam satu malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sebagai sumber cahaya di hari kiamat. Saat kiamat datang, seluruh alam semesta akan hancur, matahari akan digulung sehingga keadaan menjadi gelap gulita dan semua makhluk akan mati. Di saat kita bangkit dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang semasa hidup di dunia sering melaksanakan sholat 5 waktu, dan diantaranya adalah sholat subuh tepat waktu. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang yang beriman yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan akan semakin terang manakala seorang hamba rajin mengamalkan sholat subuh tepat waktu. Yang ketiga, dijanjikan masuk surga. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak ada satu orang pun yang tidak ingin masuk surga dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, selalu dalam lindungan Allah. Tiada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seorang hamba melainkan hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan hidup seseorang akan mendapat ketenangan dan tidak akan pernah takut dengan apapun, baik harta, jabatan, keluarga, bahkan dari kejahatan yang disebabkan dari manusia. Dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Yang terakhir, akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin melihat pencipta alam semesta dan isinya secara langsung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, ketika melihat bulan purnama, beliau bersabda, sungguh kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, jangan kalian menyerah dalam melakukan sholat subuh dan sholat sebelum matahari terbenam, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, beruntunglah bagi orang yang beriman yang selalu menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat subuh dan sholat asar. Semoga kita semua senantiasa melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan menjadi salah satu hamba yang mampu melihat Allah secara langsung di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.